Amin ya rabbal alamin. Bunda sehat semuanya? Ternyata jawab alhamdulillah lebih kencang daripada jawab salam tadi. Ini mau jadi ahli surga apa enggak? Oke, saya kasih pantun kalau gitu. Malam-malam makan rujak mangga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Itu doa, itu salam para penghuni surga. Di antaranya Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-24, Assalamualaikum bima sobartum. Jadi salamnya para penghuni surga, Bunda. Orang yang terbiasa menyebar dan menebarkan salam, semoga itu bisa menjadi salah satu wasilah dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang nyebarin salam itu mukanya senyum apa cemberut? Nah, salah satu sedekah paling mudah dan murah yang bisa kita lakukan kepada saudara muslim kita adalah dengan melemparkan senyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perempuan ya perempuan, laki-laki sama laki-laki ya Pak. Kalau laki-laki sama perempuan itu bahaya, nanti ada getar-getar nyetrum bahaya. Karena apa? Karena datang setannya. Yang saya hormati keluarga besar dari Majelis Taklim Insan Cendekia Madani, para bunda-bunda yang sudah memfasilitasi kajian dan taklim pada pagi hari ini, kemudian seluruh keluarga besar dari Sivitas Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong ini yang saya izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat saya, takzim saya kepada para ustadz dan bapak-bapak yang sudah hadir. Ini kajiannya untuk muslimah tapi ada bapak-bapak yang hadir itu keren. Ini karena jarang-jarang Pak saya datang ke sekolah materinya tentang perempuan ada bapak-bapaknya hadir. Nah insya Allah beliau laki-laki sejati yang ingin menuntun istrinya masuk ke dalam surga. Itu husnuzan kita ya Bunda ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah rizkikan saya untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, menatap wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nggak cukup dengan amin ya Bunda. Insya Allah hari ini kita belajar bagaimana memantaskan diri, melayakkan hati diri kita sehingga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang diridhoi ketika kita diwafatkan dalam kondisi terbaik. Sebagaimana harapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sangat romantis, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Hei hamba-hambaku yang selalu sabar menghadapi ujian, melewati segala masalah dan berbagai macam problem yang hadir dalam kehidupan, dan itu aku yang memberikan ujiannya, tapi kalian tetap sabar, tetap ridho, tetap mau sujud dan memperbaiki terus hubunganmu kepadaku. Kata Allah, aku rindu dan pulanglah kembali padaku. Karena aku ridho kepada kalian, maka masuklah kalian hamba-hambaku ke dalam surgaku. Itu panggilan romantis yang kita pingin Bunda di ujung usia kita nanti. Nah pertanyaan kita dan dari saya adalah, kalaulah hari ini hari terakhir kita wafat, tolong dijawab, sudah layak atau belum kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Jangan jawab insya Allah ya, saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia soalnya Bunda. Iya, kan pertanyaannya sudah layak atau belum. Itu kita berkaca sebetulnya.
Bukan, bukan saya meremehkan amalan yang dikerjakan sama bunda sama sekali, bukan. Saya tidak sangsi dengan segala kebaikan yang dilakukan dan amal soleh yang diikhtiarkan sama bunda-bunda semuanya. Tapi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, tujuannya untuk kita belajar merefleksikan diri, introspeksi diri. Artinya gini, bunda, ini nasihat untuk saya dan nasihat kita semuanya, para ayah. Kalau kita ngelihat takaran dari sholat yang kita kerjakan, kemudian puasa kita yang hanya ketemu setahun sekali, sedekah yang gak seberapa, ngaji Quran juga jarang-jarang, majelis ilmu kita datangi hanya sesuai dengan apa yang kita mau. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan cara sabar menghadapi setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita? Betul? Mohon maaf bunda, ini saya lihat wajah-wajah usianya 40-an, tapi ada beberapa yang jelita. Iya, iya. Iya, saya ngambil tengah-tengah bunda, maaf ya. Yang muda jangan tersinggung, yang tua jangan jumawa ya. Apa yang mau saya sampaikan? Gini bunda, kita cross check sholat dulu ayahanda. Kita ambil rata-rata usia di sini 45 tahun ya. Maaf banget yang masih muda, ya Allah, maaf banget bunda. Maaf ya. Saya juga maafin diri saya belum nyampe 45 soalnya kan. Oke. Dari usia 45 tahun, nanti sebelum ini mukadimah awal. Dari usia 45 tahun, kapan pertama kali kita sholat? Paling telat usia 10 tahun. Berarti 45 dikurangi 10, kita sudah sholat sebanyak 35 tahun. Saya ngambil garis tengahnya. Artinya ada nifas, ada menstruasi, itu anggap bulatan dari nominal 10 tahun itu. Karena biasanya rata-rata kita sholat dari usia 6-7 tahun ya. Nah, makanya saya ambil bersih 35 tahun kita sholat. Kali 17 rakaat, kali 5 waktu, kali 365 hari, hasilnya 1.085.000-an. Pertanyaan saya, berapa persen yang khusyuk sholatnya? Betul kan? Bunda pengen tahu syarat sholat diterima sama Allah? Ada 2. 1, secara fikih terjaga, rukun dan syaratnya terpelihara, dari wudunya sempurna, sholat menutup aurat, tempatnya suci dari najis dan hadas dan lain sebagainya. Itu berpahala. Yang kedua, sholat itu akan diterima sehingga merevitalisasi hati kita dan merubah kita menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Syarat yang kedua, sholatnya khasyi'un. Apa? Khusyuk. Nah itu berapa persen tuh? Dari 1.085.000 rakaat kita kerjain, berapa persen tuh rakaat yang khusyuknya bunda? Ada 100% bunda? Masya Allah. Itu proses refleksi diri. Kenapa? Karena Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kita dari berbuat maksiat. Ngeyel sama suami itu maksiat. Nah, panas kan, mulai gelisah Pak duduk kan? Ngeyel sama suami maksiat. Cep. Kenapa bunda? Itu nanti kan suaminya nggak ada. Makanya bikin kajian suami istri ya. Temanya apa? Merawat cinta sampai surga. Silahkan buat, nanti saya datang, mau bulan apa dengan senang hati. Nanti tinggal apa? Tinggal dibagi 2 nih, pembatasnya di tengah-tengah, samping kanan saya laki-laki, samping kiri saya perempuan. Masuknya dari mana? Bisa dari belakang atau pintu yang samping. Tapi saya nggak tahu ini dari mana ya. Saya tahu aja lah pokoknya. Enaknya jadi ustadz begitu, suka ngatur. Nah, nanti kita bahas tentang apa? Hak kewajiban suami istri. Bagaimana seharusnya menjaga dan merawat cinta itu bukan hanya bersemi dan tumbuh bermekaran di bumi, tapi sampai saling menjaga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bunda, saya mau tanya, pernah nanya nggak sama suami, Pak, kita tuh rumah tangganya mau gimana sih? Template jawaban suami, ya pengen sampai surga. Pret. Betul itu template itu. Coba berani nggak nanya berikutnya, gimana sih Pak caranya biar keluarga kita sampai ke surga? Jawabannya template lagi, iya beramal soleh. Itu template, seriously. Karena amal soleh laki-laki dan perempuan itu banyak. Di antaranya apa? Amalan paling puncak yang dilakukan oleh sepasang suami istri adalah saling memaafkan. Dan amalan paling puncak yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah meminta maaf kepada suami. Susah kan? Mulai senyum-senyum Pak. Siapa yang mengatakan itu? Imam Ibnu Katsir rahimakumullah. Itu beliau yang mengatakan. Apa amalan puncak bagi seorang istri? Kok pelan-pelan? Yang kenceng jawabnya Bunda. Ya, saya tanya sekarang ya. Apa Bunda amalan puncak dari seorang istri kepada suaminya? Minta maaf apa? Atas kesalahan, ketidakbersyukuran, dan sering tidak menganggap segala kebaikan para suami. Betul apa benar? Mau bukti? Boleh. Saya tanya Bunda, tolong jawab jujur. Suami bertahun-tahun melakukan 100.000 sampai 1 juta kebaikan, tiba-tiba qadarullah tergelincir dia dalam kemaksiatan, satu dosa dia lakukan yang diingat oleh seorang istri. Apakah ribuan kebaikan atau satu dosa? Ngaku Pak hari ini. Ustadz ngebelain para suami, lihat temanya menjadi wanita yang dirindukan surga. Udah selesai, kita fokus di situ ya. Kalau temanya merawat cinta sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasannya nanti kedua-duanya. Saya curiga ini whiteboardnya baru apa? Masih plastikan. Saya bagi dua ya. Bismillah. Saya di sini ngomongin tentang wanita. Bismillah, dengan izin Allah, mohon doanya. Saya walaupun laki-laki, saya akan ambil angle perempuan dalam menyampaikan materinya. Artinya, saya coba untuk ngambil sudut pandang perempuan, walaupun saya seorang laki-laki, dan tidak semua laki-laki bisa memahami itu. Karena kebanyakan laki-laki, ya, mencintai istri seperti dia ingin mencintai istri. Betul kan? Bukan begitu. Cintai Pak istri kita selayaknya dia ingin dicintai. Itu yang paling benar. Berarti laki-laki sebagai seorang suami ngambil angle sudut pandang perempuan. Kalau kata bahasa kerennya disebut itu yang namanya empati. Nah, masalahnya kan nggak semua laki-laki punya empati. Apa buktinya? Kalau dia punya empati, nggak mungkin cuek dan kaku kayak kanebo kering. Betul kan? Kan kebanyakan fakta di luar suami cuek, udah gitu kaku lagi. Udah gitu menormalisasi dengan kalimat apa? Ya ini aku suami kamu, diterima syukur. Salah, itu egois namanya. Dalam struktur emosi, itu yang disebut dengan luka pengasuhan. Hutang pengasuhan, yang bahasa keren sekarang disebut dengan istilah inner child. Bukan begitu rumah tangga yang dimaunya. Akhirnya apa? Kalau satu sama lain hanya menampilkan versi terbaik dari diri dia, menurut dia, bukan menurut Allah. Pertanyaan saya sederhana. Apakah rumah tangganya akan harmonis? Belum tentu. Satu. Yang kedua, siapa yang tertawa dan tepuk tangan? Setan. Karena pasti akan selalu ada gejolak di dalam rumah tangga. Istri merasa tidak dihargai, suami keberadaannya tidak dihormati. Istri tidak mendapatkan validasi dan apresiasi, suami merasa kehormatannya diinjak-injak. Akhirnya apa? Sibuk cari pelarian masing-masing. Mohon maaf Bunda, saya agak sedikit nyentuh sedikit ke arah situ. Pernah lihat perempuan-perempuan, sekelompok perempuan, nah bapak-bapak juga ada sih, ya. Sekelompok perempuan-perempuan yang pindah-pindah kafe ketika nongkrong dengan dalih arisan.
Tapi pada faktanya ketika nongkrong, ya mohon maaf dalam tanda kutip, saya bukan melihat dari sisi negatifnya itu negatif, bukan. Mereka teman-teman sosialita ini kegiatan sosialnya istimewa. Tapi saya membaca dari sudut pandang psikologinya. Kenapa terjadi hal seperti itu? Ya, yang ketika beliau datang, handphone terbaru, misalkan, bawa tasnya yang paling bagus, belinya 2 digit sampai 3 digit. Ya, pertanyaan saya, kenapa itu dilakukan oleh banyak wanita di luaran sana, terutama di kota-kota besar? Jawabannya sederhana bunda, dia cari validasi di luar rumah karena tidak mendapatkan validasi di dalam rumah. Dari siapa? Suaminya. Ih ya ampun mbak, ini kan tas terbaru, aku tahu infonya loh, ternyata harus waiting list ya dapatnya. Alhamdulillah iya suami aku yang beliin. Pakai alhamdulillah loh, padahal hatinya bangga. Dia dapat validasi. Pertanyaan saya, besok lusa datang lagi nggak dia ke circle itu? Saya katakan demi Allah pasti datang. Dan akan mencari alasan untuk datang. Izin kepada suami agar bisa datang. Ada yang kosong. Itu yang harusnya diisi sama masing-masing suami istri. Cuman tidak saya bahas lebih dalam hari ini. Kita fokus pada objek yang paling utama, yaitu sebagai seorang wanita. Yang di sini saya akan sampaikan tentang rindu dari surganya Allah. Kayaknya beneran masih baru ya. Belum ada bekas tulisannya soalnya. Hah? Oh di belakangnya ada. Mohon maaf ya. Oke, kita fokus. Saya ingin sampaikan dulu kita sebagai seorang perempuan. Salah, bunda sebagai seorang perempuan dulu, ya. Pertama, tugas wanita. 1, Quran surat 51 ayat 56. Yang kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Ini tugas wanita, 2. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti beribadah kepada Allah. Artinya apa? Sebagai seorang hamba dari Allah. Yang kedua, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah dalam berinteraksi sosial di kehidupan lingkungan kita. Berarti urusannya hablum minanas. Ini yang kedua, hablum minanas, 2 tugas kita. Nah dari sini kita turunkan bunda tentang peran wanita. 1, sebagai hamba Allah. Ini yang sering kita gagal untuk mengingat. Apa? Saya sampaikan pelan-pelan. Kedua, peran kita sebagai seorang istri. Ketiga, peran sebagai seorang ibu. Keempat, peran sebagai makhluk sosial. Bunda, saya mau tanya, sebelum kita jadi seorang istri dan ibu, siapa kita? Salah. Itu maksud saya yang sering lupa. Kita tuh hamba Allah. Peran sebagai seorang istri kan peran tambahan, betul kan? Kalau selesai suami meninggal, selesai. Ketika anak kemudian menemukan takdirnya, selesai. Ikut campurnya kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak kita. Sebelum jadi seorang ibu, kita hamba Allah. Maka disinilah materi yang ingin saya sampaikan menjadi fokus untuk bunda, agar bisa menjadi wanita yang dirindukan surga. Dalam hal memaksimalkan peran kita sebagai hamba Allah, walaupun di rumah kita sebagai seorang istri dan juga ibu. Jangan dilupakan dan jangan dilepaskan. Itulah kebanyakannya kita bunda. Apa? Rata-rata kalau punya baju baru, baju yang lama dilupakan. Ketika punya peran baru, peran utamanya dikesampingkan. Ada pertanyaan tadi pagi yang saya jawab di media sosial nih, dan saya angkat jadi video yang nanti akan saya share insya Allah di Instagram saya. Kata beliau begini bunda, sebentar, pertanyaannya, Ustadz, keliru tidak ya jika sebagai seorang istri menyerah menghadapi ujian suami yang suka bermaksiat? Toleransi kita sebagai seorang istri harus sampai mana Ustadz menghadapi pasangan yang ketika diingatkan, ditegur, dinasehati masih belum juga berubah untuk meninggalkan maksiatnya?
Insya Allah itu akan terjawab di posisi sini. Ya, kita samakan dulu mindset kita, terutama para bunda sebagai wanita. Satu, perannya sebagai hamba Allah. Kedua, sebagai seorang istri. Ketiga, sebagai seorang ibu. Saya tidak membahas yang kotak poin keempat ini. Kenapa? Itu hubungan lingkungan sosial yang jauh lebih besar. Poin 1, 2, 3 ini urusannya di rumah. Maka ketika bunda dapat ujian dari seorang suami, berarti perannya sebagai seorang istri balik lagi ke hamba Allah. Ketika anak-anak jadi ujian, mungkin sekolahnya di ICM, ya kan? Tapi kalau ternyata aturan di rumah tidak seketat aturan di ICM, pasti akan beda hasil anaknya. Jadi generasi-generasi yang bingung. Makanya kalau pengen bahas tentang parenting dalam Islam itu harus utuh. Parenting dalam Islam itu bukan hanya orang tua dengan anak. Karena kalau orang tua dengan anak itu parenting barat, karena barat tidak mengenal konsep pranikah. Dalam Islam itu ada. Makanya kalau dalam Islam konsepnya dari sebelum nikah sampai masuk ke dalam rumah tangga sampai punya anak itu dibahas secara rinci dan detail. Contoh, sebelum nikah, apa yang harus kita pahami konsep sebelum kita masuk dalam pernikahan? Quran surat ke-49 ayat ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhannas, hei kalian manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhannas, hei sekalian manusia, aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Zakar wa uns. Kata Allah, laki-laki dan perempuan, berarti kita akan menikah dengan seseorang yang akan kita bersama dia hidup sepanjang usia. Nah, poinnya di sini bunda. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Kalian ini yang bakal jadi suami istri, itu latar belakangnya berbeda, isi kepalanya beda, pendidikannya berbeda, kebiasaannya berbeda, pengasuhannya berbeda. Nanti ketika kalian disatukan, lita'arofu, saling mengenallah kalian satu sama lain. Sebagai sepasang suami istri. Masalahnya bunda, kebanyakan kita yang komplain ketika menghadapi ujian lewat pasangan kita hanya sebatas mengenali pasangan kita di detik pernikahan ke masa sekarang. Berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau lebih dari itu. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk mengenali pasangan-pasangan kita di detik akad ke masa belakang tentang bagaimana pengasuhan, pendidikan dan pendampingan dari orang tua kepada pasangan kita. Orang yang hidup bersama kita itu adalah orang yang tumbuh dengan luka-luka dan kecewa yang dia rasakan semenjak kecil bunda. Itulah suami kita. Dan dipasangkan sama kita, berarti Allah percaya sama kita bahwa kita mampu menjadi libasa, pakaian bagi suami kita, menutupi aib-aibnya, ya, tidak membuka ke banyak forum dan lain sebagainya. Jangan pakai dalil bahwa ada seorang pezinah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dirajam sebagai satu-satunya dalil dibenarkannya ketika kita membuka aib keluarga di depan forum. Saya katakan demi Allah, jangan. Karena apa? Terbiasa membuka aib kepada orang lain, biasanya lidahnya kaku dan keluh untuk ngobrol dan curhat sama Allah. Coba aja cek. Tapi kalau orang yang terbiasa curhatnya sama Allah, ya, saya katakan demi Allah, lidahnya pasti kaku dan keluh untuk dia curhat sama besti atau temannya. Itu PR kita bun. Coba lihat, refleksikan diri kita. Kita minta suami kita sebagai laki-laki yang soleh. Doanya, Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bertahun-tahun kita doa itu, tapi suami kita nggak kunjung berubah jadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Akhirnya apa? Ngeluh kita sama Allah. Ya Allah, kenapa sih suami saya nggak berubah-berubah? Masalahnya bukan Allah tidak merubah suami kita menjadi soleh dan lebih baik lagi, tapi kita yang nggak minta kepada Allah antitesis, antidot, obat penawar ketika suami belum berubah. Apa maksudnya? Gini doanya bunda, tolong diperbaiki ya doanya. Ya Allah, jadikan suami saya laki-laki teladan dalam ketaatan dan kecintaan kepada Engkau dan Rasul-Mu.
Jadikan suami saya adalah laki-laki yang selalu membawa harta-harta yang halal dan thayyib pulang ke rumah ya Allah. Jadikan suami saya hatinya lembut, penuh dengan cahaya kasih sayang, dan sosok laki-laki yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Kalau belum kau hadirkan sosok seperti itu pada diri suami hamba, maka lapangkan hati hamba dalam kesabaran untuk mendampingi suami, sehingga itu bisa menjadi jalan surgaku yang paling dekat. Pertanyaan saya, pernah berdoa seperti itu? Nah, itu masalahnya. Begitu dapat ujian akhirnya kaget dan gak siap. Kenapa sih kamu berubah? Bukan suami kita berubah, Bunda. Dibuka topeng aslinya yang akhirnya kita kaget. Buka Quran surat ke... Sebentar. Surat Al-A'raf ayat 126. Ada doa tentang minta sabar. Ini yang sering kita lupa. Doanya begini. Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin. Apa maksudnya? Ya Allah, lapangkan hatiku dalam kesabaran serta wafatkan aku sebagai seorang muslim yang selalu berserah diri kepadamu menghadapi berbagai macam masalah dan ujian yang hadir dalam hidup ini. Itu salah satu doa, Bunda, yang diajarkan oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam Al-Qur'an untuk kita minta kesabaran sama Allah, karena sabar itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika menghadapi suami sebagai seorang istri dan anak-anak sebagai seorang ibu, kita mampu untuk bersabar saat mereka jadi ujian. Sekarang saya balik ke sebelah sono dulu. Nanti saya bahas lagi ini. Syarat masuk surga. 1. Ayat surga yang pertama Quran surat ke-25, Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Itu ayat pertama yang membahas tentang surga. Yang kedua, kita bisa buka lagi di ayat ke-82 dari surat Al-Baqarahnya. Kemudian ada di surat An-Nahl ayatnya 97. Cukup itu aja, nggak usah banyak-banyak, Bunda. Tentang apa syarat masuk surga? Surat An-Nahl ayat 97. Maaf. Kedua-duanya ini punya kesamaan, Bunda. Ketiga-tiga dari ayat ini. Pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Saya garisin dulu. 1, syarat masuk surga. Sehingga surga tuh kangen sama kita, Bunda. Bahkan nama kita tuh dijulitin di dalam surga. Kenapa dijulitin? Karena kita bisa menjadi istri yang salihah, wanita yang salihah. Seorang istri dari Nabi SAW, namanya Ummu Salamah, datang kepada Nabi nanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, wanita surgakah atau wanita di bumi? Apa jawab Rasulullah SAW? Yang paling utama adalah wanita bumi kalau dia solihah. Kalau dia solihah, maka dia menjadi seutama-utamanya wanita di dalam surga. Para bidadari surga itu selir, Bunda. Istri yang solihah jadi ratu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggalnya di mana? Buka deh surat Ar-Rahman, Bunda. Itu menggambarkan tentang nikmat karunia Allah dan digambarkan juga tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang menjadi ratu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan istana dari emas. Bagaimana dengan bidadari-bidadari surga? Tidurnya di kemah-kemah. Mana yang lebih mahal? Kemah atau istana? Istana. Kenapa wanita bumi lebih diistimewakan menjadi wanita yang mendapatkan tempat tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sederhana. Ada ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, Bunda. Jadi solihah, capek, lelah, menghadapi ujian, berbagai macam masalah bertubi-tubi hadir, silih berganti ujiannya dan lain sebagainya. Betul kan? Tapi hati kita selalu berbisik dalam hati kita. Apa?
Ya Allah, saya tidak pernah kecewa saat saya meminta pertolongan dan berdoa kepadamu. Doanya siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bunda, hidup kita tuh jelas arahnya. Tapi kalau malas berinteraksi sama Al-Quran, jangan berharap kita siap menghadapi berbagai macam dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Yang ada apa? Banyak komplain. Ya Allah, saya itu sudah sholat malam, kenapa saya nggak kunjung berubah? Salah. Salah kalau kita menganggap bahwa kita mampu merubah orang-orang di sekitar kita yang menjadi ujian. Pasangan, orang tua, anak-anak kita. Saya katakan demi Allah, tidak akan pernah bisa. Karena seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad, tidak pernah bisa merubah pamannya beriman. Betul kan? Makanya dihibur sama Allah. Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56. Sederhananya apa? Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Apa bahasa sederhananya? Hei Ridho, kamu nggak bisa ngerubah istri kamu. Hei Ridho, kamu nggak bisa ngerubah anak-anak kamu. Akulah Allah yang lebih berhak memberikan perubahan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Itu mindset kita bunda. Saya beribadah ya Allah mulai hari ini bukan karena ingin merubah suami, tapi karena ingin terlihat cantik secara rupa dan solihah di hadapanmu. Selesai. Itu tujuan kita beribadah itu bunda. Dan ini materi yang insya Allah akan saya sampaikan arahnya ke situ. Tapi Ustadz saya lelah, udah nggak usah pakai tapi. Kenapa? Gini bunda, siapa sih wanita yang dikagumi oleh kebanyakan wanita di muka bumi ini yang harusnya membuat iri? Bukan Yona karena sukses dengan film Bon Appetit-nya bunda, Your Majesty, bukan. Atau tiba-tiba Song Hye Kyo jadi cameo di film Genie Make a Wish, bukan, ya, bukan itu. Bapak-bapak nggak tahu, ya, bukan itu. Kita ambil 4 wanita, harus bunda, saya harus menyesuaikan. Saya baca iya, saya lihat iya, ya, saya harus menyesuaikan. 1, siapa? Apa keistimewaannya Khadijah? Taat dan setia. Betul kan? Apalagi? Support system terbaik bagi Nabi. Betul kan? Yang kedua, siapa? Asiyah. Apa keistimewaan beliau? Sabar. Ketiga, Fatimah. Apa keistimewaannya Fatimah? Apa keistimewaannya Fatimah? Penerimaan. Saya mau tanya, Ali itu orang kaya apa miskin? Miskin. Bagaimana seorang Fatimah begitu mencintai Ali bukan karena siapa dia, tapi karena memang Allah yang menautkan hati mereka. Sama bunda, bunda sekarang punya suami bukan karena siapa suami bunda, tapi karena Allah yang menautkan. Kita balik ke setelan awal dulu sebagai hamba Allah semuanya ya. Yang ketiga, siapa? Maryam. Ya keempat, Maryam. Pak, kalau salah dikit perempuan begitu pak, pasti langsung refleks, langsung refleks koreksi pak, bener. Alhamdulillah berarti fokus ya husnuzonnya. Cuman itulah perempuan pak. Kalau laki-laki salah pasti dikoreksi, tapi kalau mereka salah nggak mau dikasih tahu. Ustadz curcol enggak. Saya bareng sama istri saya bunda. Ada ini teteh, panggil aja teteh, gak usah panggil ustazah atau umi, gak usah panggil teteh. Wanita yang sudah menemani saya selama 15 tahun berumah tangga. Alhamdulillah, doakan semoga selalu dijaga Allah hadirkan sakinah untuk kami ya bunda. Pak, saya pengen kasih tahu dulu nih, ada bocoran sedikit tentang interaksi dengan wanita. Kenapa laki-laki itu harus lebih sabar daripada perempuan pak? Sederhananya gampangnya gini. Perempuan itu kalau nanya bukan minta solusi tapi cari masalah.
Betul kata itu. Ya, makanya harus sabar Pak. Gitu. Kan ditanya sama kita, Umi mau makan di mana? Terserah. Abi maunya di mana? Padahal ditanya, dijawab belum, sudah balik nanya ke kita Pak. Yang bayar ya kita, yang nyetir ya kita, yang baca map ya kita Pak. Betul ya Pak? Ah, itu perempuan, makanya harus sabar-sabar ya. Kita fokus lagi. Tuh, kalau ada suami istri seru ya. Balik lagi. Maryam, simbol apa? Kesuci. Bunda, dari 4 wanita ini kita bisa belajar dan berkaca diri. 1. Apakah kita sudah menjadi seorang istri yang taat sepenuh hati tanpa tapi kepada suami dan selalu setia mendampingi? Belum tentu. Belum tentu. Iya kan? Sederhana. Apakah kita sudah menjadi support system terbaik bagi suami kita di rumah? Ketika suami telat ibadah, futur ibadahnya, "Pah, sholat dong, malu sama anak-anak." Bukan begitu. Sali, sayang, Allah sudah manggil. Banyak yang komplain asing ya? Asing. Bunda, ada istri saya, alhamdulillah ala kulli hal, sudah 15 tahun kami tidak pernah merubah panggilan kami berdua dengan 2 panggilan. Istri saya manggil saya dengan panggilan solih dan sayang. Saya manggil istri saya dengan panggilan solihah dan sayang. Selesai. Apa? Itu doa. Baik sangka. Baik sangka itu doa. Coba Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Semarah-marahnya suami nih ya, semarah-marahnya suami, "Mama!" Keluar semua emosinya. Maaf ya Bunda ya, maaf. Tapi kalau diganti panggilannya solihah, nggak enak. Kecekek Pak. Apa Pak? Nggak enak. Apa pelajarannya? Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Kata-kata yang baik itu akan mencegah kita berbuat kerusakan yang lebih rusak. Betul kan? Itu yang diajarin sama siapa? Nabi. Makanya Nabi punya panggilan-panggilan khusus kepada istri-istrinya. Akhirnya apa? Satu sama lain saling menjadi support system. Kebayang Bunda, lagi jengkel sama suami, tarik napas. "Sayang, Mama marah." "Ih, kok marahnya lucu sih sayang," bisa kata suaminya. Jadi berantem nggak? Kagak jadi. Siapa yang nangis? Setan. Karena nggak bisa merusak kehidupan rumah tangga suami istri. Pertanyaan saya, bagaimana itu bisa terlampaui? Punya ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-4 ayat ke-19? Bagian tengah menjelang akhir dari ayatnya Allah mengatakan begini, "Wa'asiruhunna bil ma'ruf." Itulah yang saya sampaikan tadi, tafsir dari Ibnu Katsir berdasarkan ayat ini. Amalan puncak suami istri itu adalah saling memaafkan. Dan amalan tertinggi dari seorang wanita adalah ketika mampu melapangkan hati untuk mendatangi suami minta maaf. Makanya kata Nabi SAW, salah satu gambaran istri yang salihah bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Dia akan datangi suaminya dan mengatakan, "Suamiku, aku tidak akan pernah bisa tertidur dengan nyenyak malam hari ini sebelum engkau memaafkanku dan engkau ridho kepadaku." Suka begitu sama suami Bunda? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ini yang barusan ngerekam, boleh kok dinaikin ke story, tag suaminya, ya. Tag saya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti saya restory. Tag Majelis Taklim ICM juga. Biar kita mensyiarkan dakwah kita pada pagi hari ini. Quotes-quotesnya silahkan Bunda. Halal dan itu menjadi amal soleh jariah buat kita semuanya insya Allah. Kenapa saya katakan tentang ayat ini? Ini salah satu ayat yang menjadi perintah dari Allah untuk kita satu sama lain menjadi support system dalam kebaikan. Maka kembali ke sini. Surga, syaratnya apa tadi? Wabasiril lazina amanu, punya iman. Yang kedua, punya bekal amal soleh. Pertanyaan saya, di mana letak peluang amal soleh yang paling banyak?
rumah tangga. Makanya kan amalan puncak seorang wanita menurut Imam Ibnu Katsir adalah ketika dia berani untuk meminta maaf kepada suaminya lebih dulu. Apalagi kalau suaminya lagi marah, Bunda. Tanduknya keluar, taringnya keluar, matanya memerah. Pegang tangan suami, ya, minta keriduannya, minta maafnya. Walaupun yang salah dia sebagai seorang suami. Susah kan? Karena mau beli surga itu mahal, Bunda. Yang murah itu cilok sama seblak. Seriusan, Bunda? Aduh, karena ngebahas tentang kita sebagai seorang muslimah itu harus saya imbangin dikit sama guyon, Bunda. Kenapa? Biar nggak ngebul dan panas, Bundanya. Kenapa? Pasti akan terlintas dalam pikiran dan hati kita, sulit Ustadz. Makanya disebutkan 4 wanita istimewa ini, apakah hidup mereka baik-baik saja? Seorang Khadijah, saudagar kaya raya, Allah qadarullahnya 2 kali sebelumnya beliau gagal berumah tangga karena 2 suaminya lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Bunda, ketika nikah dengan Nabi SAW, sama Nabi SAW dicintainya ugal-ugalan. Beneran. Dan Nabi tidak pernah merasa menikahi seorang janda, karena betul-betul totalitas yang dilakukan sama Khadijah kepada Rasulullah. Ada satu cerita begini, Bunda. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Khadijah itu punya besti-besti, ngumpul sama besti-bestinya. Kata bestinya begini, Khadijah, kamu beruntung ya punya suami Muhammad, akhlaknya luar biasa, kemudian terkenal jujur dan lain sebagainya. Apa jawab Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana setiap hari saya berusaha untuk selalu membahagiakan suami saya. Bagaimana dengan kita, Bunda? Pengennya dibahagiain, pengennya di ngertiin, ya, pengennya didengerin, ya. Kalau Khadijah membahagiakan, bukan di. Yang bikin Bunda capek di, ngarep di, masak dipuji, diem aja suaminya. Papa mah nggak ngerti gitu kan. Capek, Bunda. Udah selesai. Kita sekarang belajar untuk apa? Memahami suami. Ketika dia lelah dan capek, jangan ditanya, Papa kenapa? Bukan, sayang lagi capek, yuk masuk ke dalam istirahat. Papa boleh mandi, Mama siapin makanan. Selesai. Selesai dia mandi, masuk kamar, Bunda, ya. Makanannya sudah terhidang, peluk suaminya. Apapun masalahnya, Allah nggak pernah ninggalin kita, sayang. Wah, saya bilang, Bunda, saya tanya, Pak, istri di rumah begitu nggak, Pak? Itu bukan andai-andai, Bunda, bukan. Lihat sosok Khadijah, lihat sosok Khadijah. Ketika Rasulullah dalam kondisi takut, apakah Khadijah secerewet seperti wanita zaman now yang melihat wajah Nabi begitu takutnya? Dan persaksian Nabi apa? Ketika aku datang dibukakan pintu, separuh masalahku hilang saat melihat Khadijah. Pertanyaan saya, kalau suami pulang ke rumah masalahnya hilang atau merasa terbebani dan tambah masalah? Itu PR-nya, Bunda. Itu PR kan? Makanya jangan salahin siapa-siapa kalau suami weekend goes. Dia lagi cari hiburan. Iya. Karena yang di rumah nggak bisa ngehibur, bisanya cuma nuntut. Pak, SPP anak belum bayar. Pak, uang awal tahun nanti segini ya. Papa, kita mulai nabung, dah mulai berhemat. Isinya apa? Tuntutan setiap hari, sedangkan dia pun sudah dituntut dengan pekerjaannya. Stres suami, Bunda. Saya mau tanya dulu deh, Bunda. Ini kan para wanita adalah para istri. Maaf, Bunda, ada yang belum nikah di sini? Oh, maaf, Bunda. Oke, baik. Siap. Saya akan kondisikan nanti ya. Tapi ini jadi ilmu juga ya, Mbak ya. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Apa tugas istri? Bun, apa tugas istri? Hah? Siapa yang bilang taat? Apa yang menjadi tugas utama istri?
Nih, tugas utama istri itu menenangkan suami saat pusing dan bikin pusing suami saat tenang. Betul ya Pak? Oke, kita ambil dari kitab Bidayah wa Nihayah, karya dari Imam Ibnu Katsir. Kita balik ke awal penciptaan manusia dulu Bunda. Nanti baru kita ambilkan poin demi poinnya ya. Dulu Nabi Adam alaihissalam itu ngerasa kesepian ketika di surga. Nah, pelajarannya apa? Bunda kalau lagi keluar main sama besti, tiba-tiba di WA sama suami, "Mam, kapan pulang?" Jangan kegeeran karena itu bukan perhatian suami. Dia lagi kesepian di dalam rumah. Karena dulu bapak dari bapak-bapaknya kita, Nabi Adam alaihissalam, dengan semua fasilitas dunia yang ada, dengan semua fasilitas surga yang ada, masih merasa kesepian Bunda. Ya rumah kan segala ada, AC ada, TV ada, ya kan? Mesin kopi mungkin juga ada, dia mau santai lele kan gampang gitu. Tapi ternyata tiba-tiba nge-WA kita yang biasanya kerja nggak pernah nanyain kita lagi ngapain. Betul kan? Jangan kegeeran. Ah, ini kita belajar sejarah ya. Ini karakter laki-laki secara dasar tuh begitu. Makanya kadang kalau istri ada di sampingnya dicuekin, giliran nggak ada ditanyain. Itu laki-laki tuh begitu Bunda. Makanya jangan kegeeran. Tapi kalau kita mau berbaik sangka, boleh. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan perhatian kepadaku lewat suami untuk nyenengin hati kita lah Bunda. Ya. Nah, ketika dalam kondisi sepi seperti itu, apa yang dilakukan sama Nabi Adam alaihissalam? Minta sama Allah pendamping. Tidurlah beliau, begitu bangun di sampingnya ada wanita. Ditanya, "Kamu siapa?" "Mar'ah." Jadi bukan saya perempuan secara jenis kelamin, bukan, tapi disebutkan perempuan secara sifat. Mar'ah itu perempuan secara sifat. Seperti ar-rijal itu laki-laki secara sifat Bunda. Nah, apa maksud dari mar'ah? Mar'ah itu adalah sosok yang sangat penyayang dan pecinta yang sangat luar biasa. Itulah wanita. Makanya Pak, nggak ada yang berani pasang badan ketika kita diuji sebagai seorang suami kecuali istri kita. Dan gak ada yang bisa meyakinkan kita untuk tetap melangkah dalam kebaikan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang gak percaya kecuali istri kita. Itu kekuatan perempuan. Rasa itu, makanya jangan sampai tenggelam dalam perasaan, tapi gunakan perasaan sesuai dengan takaran dan tempatnya Bunda. Ditanya sama Nabi Adam, untuk apa kamu diciptakan? Akhirnya dari kalimat ibunda Sayyidatina Hawa ini muncul Quran surat Ar-Rum ayat ke-31. 31 ayat ke-21. Apa potongannya? Litaskunu ilaiha. Untuk membuatmu selalu nyaman dan tenang saat bersamaku. Itu tugas wanita. Menenangkan suami ketika pulang, menjadi rumah yang paling nyaman ketika suami kembali pulang Bunda. Bukan malah menjadi teman ribut, bukan. Jadi kalau ditanya apa sih tugas istri, jawabannya sederhana, menenangkan dan membuatmu nyaman pulang ke rumah. Itu sederhana Bunda. Nah pertanyaan saya, apakah rumah kita sudah dibangun dengan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu? Suami pulang kita tenangkan, dia nyaman betah di rumah, ngobrol sama kita, ya. Bahkan ketika belum berangkat, ya, dia sudah bilang sama istrinya, "Mam, aku keluar sebentar. Aku nggak akan lama-lama kok. Tunggu ya di rumah, nanti aku pulang lagi." Oh itu Masya Allah. Kenapa? Karena belum berangkatnya aja dia sudah kangen, rindu dengan wanita yang selalu mampu menenangkan dia di dalam rumah. Itu tugas Bunda. Makanya sosok Khadijah itu menggambarkan tentang ayat itu. Apa? Dia taat dan setia kepada Nabi dan menjadi support system yang sangat istimewa. Akhirnya apa? Di ujung baktinya Nabi mengemban risalah kenabian, berdakwah di muka bumi, proses Fathu Mekah, selesainya apa? Malamnya Nabi bikin tenda kan di samping makamnya Khadijah dan berbisik lirih, berbicara dengan Khadijah tentang semua pengorbanan yang sudah dilakukan dan Allah menepati janjinya meninggikan Islam dan memenangkan Islam. Pertanyaan saya sederhana Bunda, maaf ya, hari ini suami meninggal, auzubillah min zalik. Hari ini Bunda meninggal, pertanyaan saya, apakah kebaikan-kebaikan Bunda akan selalu diingat oleh suami sepanjang hayatnya walaupun dia sudah menikah lagi? Belum tentu. Itu yang kita ikhtiarkan. Itulah wanita-wanita yang dirindukan surga.
Kenapa saya katakan begitu? Khadijah masih hidup, malaikat Jibril turun, Bunda. Ngapain? Ngasih kabar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sebentar lagi istrimu akan pulang. Khadijah akan sampai di rumah. Sampaikan kabar kepada Khadijah bahwa aku dan Allah pemilik alam semesta ini menitipkan salam untuk Khadijah. Allah telah selesai membangunkan istana di dalam surganya yang tidak lagi ada lelah, capek dan berisik sama sekali. Orang yang masih hidup, surganya sudah dibangun. Kita masih hidup, surganya belum jelas. Betul kan? Ini yang kita akan ikhtiarkan. Maka kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa sih syarat masuk surga? 2, 1 punya bekal iman, 2 berbekal amal soleh. Amal soleh di sini yang paling banyak di mana? Peran sebagai istri dan juga ibu di dalam rumah. Bagaimana cara menguatkan 2 peran ini? Maka kuatkan pondasi utamanya sebagai seorang hamba Allah. Di Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 97 kata Allah, laki-laki perempuan dia beramal soleh, ya, dia beramal soleh dengan iman dan dia beriman, maka Allah akan berikan apa? Hayatan thayyiban. Apa hayatan thayyiban itu, Bunda? Hidup yang bahagia, pikiran yang tenang, jiwa yang tertata rapih, duduk sakinah, mutmainah, jiwanya tenang, Bunda. Nggak gampang stres, nggak gampang pusing, nggak gampang lelah, nggak gampang capek. Saya katakan bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi tahu ketika lelah dan capek kepada siapa dia bersandar dan mengadu, itu kuncinya. Bukan malah membiarkan kelelahan dan kecapeannya akhirnya menjadi sebuah diksi-diksi yang ditulis dan diukir di media sosial. Maksudnya apa? Nyindir suami. Tulis status, ih nyebelin deh. Ngarepnya apa? Dibaca sama suami, boro-boro dibaca sama suami. Lah, ngirim reels aja di DM Instagram gak dibuka-buka. Betul kan? Harap bersabar, itu ujian. Iya kan? Bahkan kalaupun dibuka langsung di scroll yang paling bawah gitu. Akhirnya kan ngomel, capek sendiri kan. Kamu tuh gimana sih? Gak pernah ngeliat reels dari aku? Dilihat kok. Masa udah dibuka sekarang? Disuruh dibuka di depan kita satu-satu kan. Bunda, capek. Kita kondisikan diri kita. Makanya dari komposisi ini, Bunda, sebetulnya jadi rumus begini. Jangan berharap bisa menjadi ibu yang salihah, madrasah bagi anak-anak kalau ternyata sebagai seorang istri kita belum bisa maksimal peran dan tugasnya. Belum jadi belum jadi istri yang taat, ya. Belum bisa menjadi istri yang menenangkan. Kenapa? Karena kita belum selesai sama diri kita sendiri sebagai seorang hamba. Ibadah kita, sholat kita. Bukankah banyak juga orang yang sholat tapi mulutnya masih suka mencela orang? Bukankah banyak orang yang menutup aurat seperti ini tapi hobinya gibahin orang? Apa yang salah? Diri kita dalam beramal soleh, Bunda. Contoh, saya ambil satu aja kasus. Sholat. Apa garansi dari Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Kenapa Allah menjaminkan sholat itu mampu merubah diri kita menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi? Jawabannya sederhana. Karena sholat itu bukan hanya silaturahmi fisik, tapi silaturahmi hati kita kepada Allah. Makanya disebutkan tadi salah satu syarat sholat itu diterima adalah khasyiun, khusyuk. Apa maksud khusyuk itu? Sederhananya tunduk dalam kesadaran kita bahwa saya tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat dan menatap saya. Fakta yang terjadi apa? Ternyata di surat dan ayat yang lain Allah nyindir kita. Quran surat keempat An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan kerjakan sholat sedangkan kalian tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kalian baca di dalam sholat, sehingga sholat kalian itu terkesan ngelantur dan seperti orang mabok. Bukankah ada penegasan yang lain dari Allah? Fawailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka. Contohnya gimana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Sholatnya siapa?
saya. Makanya nggak ada perubahan sama sekali, kecuali cuma dapat pahala bunda. Karena nyangkut di tenggorokan doang, pikirannya kemana-mana, nyari barang di luar sholat, ketika sholat malah ketemu. Itu kan PR buat kita bunda. Makanya nggak ada perubahan sikap sama sekali dalam hidup kita. Akhirnya apa? Begitu diuji lewat perannya sebagai seorang istri, kaget dia. Ya Allah, kenapa suami saya seperti ini? Coba kalau Allah bisa bilang sama kita, terus kamu juga kenapa ibadahnya seperlunya sama saya? Mau bukti? Boleh izin ya, nanya bunda, mohon maaf banget. Bun, izin, maaf, kapan terakhir khatam Al-Quran bun? Coba yang Ramadan kita sama-sama membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Hati kita lagi mati bunda. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita nggak mau baca Al-Quran? Bukan kita yang nggak mau baca Al-Quran sebetulnya, tapi Al-Quran yang tidak mau dibaca oleh kita karena kita pendosa. Bukankah Al-Quran kitab suci? Dan kitab suci tidak akan pernah dipegang oleh seorang pendosa. Nggak mau. Sederhana sebetulnya bunda. Padahal Allah mengatakan apa? Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-2. Ini kaitannya dengan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 189. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Kenapa di-spill takwa sama Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita cari padanan kata takwa di ayat yang lain. Buka Quran surat kedua ayat 189, bagian akhir dari ayatnya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka hidup kalian pasti bahagia. Pertanyaan saya, apakah kita sudah betul-betul bahagia atau hanya sekedar pura-pura bahagia? Kejawabkan bun. Sebagai seorang istri, apakah kita sudah betul-betul bahagia menjalankan perannya sebagai seorang istri, atau hanya pura-pura bahagia dan berusaha untuk menerima segala masalah yang muncul dari suami kita? Itu PR bunda. Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran ini petunjuk kalau hidup kamu mau bertakwa. Kenapa takwa yang disebutkan sama Allah? Karena orang yang dekat dengan Allah dan disebut sebagai hamba yang bertakwa adalah orang-orang yang pasti hidupnya bahagia. Itu kata Allah bunda, bukan kata saya. Berarti kan ayat-ayat Allah ini sedang mengoreksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah betul-betul bahagiakah, atau jangan-jangan baru sekedar pura-pura bahagia? Bagaimana kalimat pura-pura bahagia? Dapat ujian dari pasangan, bilang sama anaknya, mama tuh kenapa sih? Kok kayaknya lagi sedih? Ya, mau gimana lagi nak, bapak kamu memang begitu. Itu kan pura-pura bahagia. Dia berusaha untuk menerima padahal hatinya masih menolak. Pertanyaannya, kenapa hati kita menolak? Karena kita meyakini, kok saya tuh disakiti sih. Jadi ada orang yang sakit hati dan kecewa itu adalah orang-orang yang gak terima kalau dia disakiti. Padahal sakit hati itu kan nasihat dari Allah bunda. Nasihat dalam hal apa? Dia sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berekspektasi kepada suami, anak-anak, orang tua kita. Gak boleh berekspektasi. Capek akhirnya kita bunda. Dan ternyata qadarullahnya berulang-ulang kita capek dan tenggelam di lubang yang sama. Ilustrasi orang yang seperti itu dipersamakan sama Nabi SAW itu seperti keledai bunda. Mohon maaf. Kenapa keledai yang menjadi simbolnya? Karena dia nggak belajar keledai itu bunda. Dan kita banyak yang seperti itu. Kenapa saya pakai kata yarhamukumullah? Kenapa saya pakai kata kita? Ini nasihat buat saya nggak mau judging. Dimanapun saya ngisi kajian, saya pasti pakai kata kita bunda. Kenapa? Nasihat yang saya sampaikan paling cepat itu terdengar oleh telinga saya sebelum sampai ke telinganya bunda semuanya. Walaupun saya seorang laki-laki, ini jadi pelajaran. Sama-sama kita belajar bahwa surga itu dekat sebetulnya. Dan bahkan Nabi mengatakan, semua umatku akan masuk surga. Berita bahagia apa berita menyedihkan? Berita bahagia, berarti kita semuanya punya peluang yang sama untuk masuk surga. Ternyata hadisnya nggak selesai, masih ada lanjutannya.
Apa kata Nabi SAW? Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kaget para sahabat, Bunda. Ya Rasulullah, emang ada dari umatmu yang nggak mau masuk surga? Jawab Nabi, ada. Mereka yang taat kepadaku maka akan bersamaku di dalam surganya Allah. Mereka yang abai dan tidak taat kepadaku maka mereka akan terpisah dariku dan tempatnya di neraka. Kita punya peluang yang sama, Bunda. Itu kenapa ayatnya bicara di Quran surat ke-66 ayat ke-6, surat At-Tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yuk kita simak baik-baik ayat ini. Perintah dari Allah dari ayat ini, apakah Allah perintahkan kita untuk merubah orang lain atau merubah diri kita? Merubah diri kita, Bunda. Ku anfusakum, jaga dirimu. Kalau kamu belum taat, taatlah kamu agar kamu terjaga. Dari apa? Nerakanya Allah. Kalau kamu nggak punya ilmu, belajarlah kamu. Kalau kamu belum mengamalkan ilmu, maka amalkan perlahan sampai kau istiqomah. Karena apa, Bunda? Sahabat mengatakan, beliau adalah seorang ahli tafsir, Quran surat Hud ayat 112. Itu adalah ayat yang membuat Nabi SAW berkeringat, bergetar ketika ayat itu turun. Jadi yang sulit itu bukan sholat, yang sulit itu bukan puasa, yang sulit itu bukan sedekah, yang sulit itu bukan ngaji Quran, yang sulit itu adalah fastaqim, istiqomahlah kalian. Susah, Bunda? Susah kan buat istiqomah? Kalau cuman sholat, begitu dengar azan datang masjid, sholat selesai, berwudu masuk masjid, sholat selesai. Sedekah, ada kain celeng lewat tinggal masukin, berapapun itu. Baca Quran, setiap ustadz atau ustazah yang ngajar di sini membacakan ayat demi ayat, dibuka mushaf Al-Quran, selesai, dapat amal soleh. Tapi pertanyaannya adalah, ilmu yang Bunda catat hari ini apakah bisa tetap istiqomah setibanya di rumah, dibuka, dikaji, ditadaburi kembali? Belum tentu. Belum tentu kan? Karena kebanyakan hanya menjadi catatan. Anak-anak kita yang sekolah di sini, pertanyaan saya, apakah hanya dibelikan satu buku ketika dia sekolah selama 1 semester? Enggak. Matematika bukunya 1, bahasa Indonesia bukunya 1, kemudian IPA-nya bukunya 1, mungkin kalau dicabang lagi biologinya 1, kimianya 1, fisikanya 1. Pertanyaan saya, kenapa begitu pas duduk di majelis ilmu, bukunya hanya 1 untuk mencatat semua ilmu? Betul kan? Pertanyaan saya, sampai di rumah, mau dibuka enggak? Belum tentu. Kenapa? Udah terlanjur pusing. Pusing kenapa? Lihat tulisan yang gak kebaca. Bener ingat gak zaman sekolah dulu kita? Ini kalau yang ingat ini berarti kita gak jauh beda umurnya ya. Ada anak yang bajunya dikeluarin, ya, yang berangkat sekolah, kalau duduk di paling belakang kursinya, kalau berangkat sekolah, bukunya digulung-gulung dimasukin ke dalam kantong belakang. Oke? Pertanyaan saya, apakah anak-anak ini berprestasi di sekolah? Sama, kalau kita mencatat ilmu hanya dengan 1 buku, saya yakin kok persentase dibukanya kecil. Begitu pulang, berangkat ke sini, ada yang pakai mobil roda 4, kendaraan roda 4, ada yang pakai roda 2. Pakai roda 2, ketiup angin, merudul semua, copot Bunda ilmunya. Yang pakai mobil, begitu diklaksonin sama orang, emosi kita, lepas semua ilmunya. Sampai di rumah ditanya sama suami, "Mah tadi ngaji apa? Kayaknya temanya bagus ya." Intinya sih harus jadi istri yang bisa dan layak masuk surga, Pak. Gitu. Iya apa? Gak tahu. Gitu. Nih catatannya Papa buka sendiri deh gitu. Bun, jadi belajar ilmu agama itu untuk kita selamat dulu, untuk kita beramal dulu. Tapi Ustadz, suami saya, anak saya, orang tua saya, biarin. Ya, saya katakan, Bunda, kita tidak akan dihisab oleh Allah tentang sikap, ucapan, perilaku orang kepada kita. Tapi Allah akan menghisab diri kita tentang sikap, ucapan, perilaku kita kepada orang lain. Fokus di situ berarti. Makanya fokus melakukan, melayani, menghormati, menyayangi, mendengar. Itu kalimat aktif, bukan yang pasif. Perilaku suami, orang tua, anak-anak, orang lain itu urusan mereka sama Allah. Jangan kita capek-capek ngebebanin hati kita mikirin sesuatu yang orang lain juga belum tentu mikirin. Capek Bunda. Akhirnya apa? Kita nggak konsisten beramal soleh kan? Malas-malasan kan? Ibadahnya turun kan? Doanya jarang-jarang kan?
Akhirnya apa? Hancur hati kita, dihancurkan sehancur-hancurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jawaban saya selalu sama, Bunda. Ketika ada orang yang nge-DM di Instagram, komentar di postingan saya di Instagram, jawabannya selalu sama. Satu, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri dulu. Itu yang harus kita lakuin. Kalau pengen jadi istri yang soliha, istri yang dirindukan surga, satu, introspeksi diri dulu. Kenapa? Bunda, pengen masuk surga kan? Apa syarat wanita itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga 8 pintu surga dibukakan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala? Satu, salat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, taat kepada suami. Keempat, jaga kehormatan. 1, 2, 3, 4. Mana yang paling susah? Nomor 3, taat pada suami. Pertanyaan saya, kenapa taat pada suami itu sulit? Biasanya tergambar dari ketaatan kepada Allahnya. Tapi saya sholat kok Ustaz, saya sholat malam. Pertanyaan saya sederhana, buat siapa kita sholat itu dan untuk apa kita melakukannya? Itu aja. Saya pengen suami berubah, ya salah, niatnya lillahi ta'ala. Saya tanya dulu deh Bunda, apa perbedaan antara ikhlas dan ridho? Nah, biasa dengar kan ya? Apa perbedaan ikhlas dan ridho? Halo, Bun? Hah? Aku ikhlas kok jadi istri kamu. Bohong. Apa ikhlas? Ikhlas ya Mbak ya? Iya, aku ikhlas kok gitu. Bunda, arti ikhlas itu melakukan segala sesuatu kebaikan niatnya hanya untuk Allah saja. Maka dampaknya apa? Muncul ridhonya. Apa ridho itu? Puas dengan semua pemberian yang Allah berikan setelah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin ikhlas karena Allah. Muncul lapang hatinya Bunda. Ridho itu nerima. Apa pelajarannya? Ya Allah, saya sholat, saya niatkan lillahi ta'ala karena saya seorang hamba. Kalaulah suami saya belum berubah, belum kau perbaiki, ekonomi kita masih pas-pasan, anak tidak cukup solih dan solihah, orang tua juga masih menjadi ujian bagiku, maka tolong lapangkan hatiku dalam penerimaan bahwa itu adalah takdir terbaik yang kau berikan saat ini. Itu ridho namanya. Kan ini sesuatu yang biasa kita dengar ya, dua hal ini kan, tapi kita bingung menafsirkannya. Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya untuk cari muka sama Allah. Itu simpelnya. Ridho, puas ketika kita sudah melakukan itu, diberikan sama Allah, lapang dadanya. Itu ridho, menerima Bunda. Pertanyaan saya, apakah kita selalu menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Belum tentu, malah banyaknya komplain sama Allah. Akhirnya apa? Merusak nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Tidak lagi ikhlas, berubah niatnya karena ingin merubah suami, merubah ekonomi, merubah keluarga, merubah pasangan, orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nggak berubah-berubah, orang yang kita doain, capek kita, turun kualitas ibadahnya sampai tidak lagi mau beribadah. Itu hukuman dari Allah Bunda buat kita. Kenapa? Karena kita lupa bahwa melakukan semuanya harus ikhlas karena Allah dan hanya cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Bunda, saya tahu taat sama suami itu nggak mudah. Makanya gimana cara biar mudah taat kepada suami? Lapangkan hati kita, bangun kesadaran di pikiran kita bahwa ya Allah, laki-laki yang berada di hadapan saya ini adalah hamba-Mu yang punya kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihan yang ada pada pasanganku ini ingin Engkau mengajarkan kepadaku untuk bisa bersyukur. Di satu sisi di luaran sono banyak wanita-wanita yang setiap malam masih berdoa, ya Allah berikan saya suami yang soleh. Tapi Engkau sudah menghadirkan laki-laki itu dalam kehidupanku. Kalaulah dia
cuek, keras kepala, susah diajak untuk diskusi dan minta pendapat, ya. Saya katakan demi Allah Bunda, kalau laki-laki itu nggak selingkuh, dia sholat 5 waktu, pulang ke rumah, ngasih nafkah, saya katakan demi Allah, syukuri atas pemberian dari Allah. Makanya jangan kebanyakan nonton drakor, apalagi sinetron, capek Bunda. Lantas bagaimana kita bisa bersabar ketika menghadapi ujian dari pasangan yang merupakan sifat kekurangannya? Bunda terluka berulang kali kan karena berekspektasi seolah-olah apa? Mas, aku nikah sama kamu tuh karena aku percaya kamu bisa ngebahagiain aku. Itu yang terjadi dalam pikiran dan hati kita kan, terucap nggak terucap. Akhirnya apa? Dihukum sama Allah karena terlalu mencintai pasangan kita. Apa hukumannya? Sakit hati dan kecewa berulang kali. Betul kan? Makanya rubah suasana hati kita. Sebagai apa? Sebagai wujud kesadaran kita bahwa selamanya saya hamba Allah. Itu satu. Dari mana bisa merubah ini? Proses introspeksi diri. Iya ya, jangan-jangan selama ini aku itu ya Allah lupa kepadamu, mengenyampingkan cintaku padamu dan lebih mencintai suami. Betul kan? Jujur Bunda, Nabi SAW sampai pernah nanya sama Umar begini, ya Umar, bagaimana cintamu padaku? Ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya setelah aku mencintai keluargaku. Apa jawab dari Nabi SAW? Imanmu setengah. Nangis Umar Bunda, langsung tersungkur dibilang imannya setengah. Hanya karena mencintai Nabi setelah mencintai keluarga. Bagaimana dengan kita? Abai sama Nabi, ya kan? Taat sama Allah seadanya dan lebih mencintai keluarga kita. Apa enggak seujung kuku itu jadi nilai iman kita? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai aku dan Allah lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Boleh saya nanya Bunda? Coba angkat tangan, ngacung. Siapa yang sudah khatam Sirah Nabawiyah? Saya mau tanya lagi Bunda, cinta dulu atau kenal dulu? Kenal dulu. Sekarang saya tanya, cinta sama Nabi? Bohong, karena nggak kenal Nabi. Betul kan? Betul kan Bunda? Logika sederhana kan? Ini ilmu mantik, ilmu logika sederhana kan? Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, pasti sudah khatam Sirah Nabawiyah. Di rumah pasti ada kitab Sirah Nabawiyah, sudah dibuka dari bungkus plastiknya juga dan sudah dibaca. Bukan cuma punya kitab tapi nggak pernah dibuka bungkusan plastiknya. Dibuka, dibaca. Gramedia di sini mana? Di Aeon ada Gramedia, ada toko buku. Yang saya tahu sih di Bintaro ya ada Gramedia. Datang beli bukunya Bunda, buka tuh. Buka tentang Sirah Nabawiyah. Terus habis itu apa? Naik kelas tentang istri-istri para nabi. Biar apa? Biar kita bisa memposisikan diri kita. Ternyata Bunda, kenapa seorang Khadijah bisa sebegitu taat, hormat, patuh, setia dan menjadi support system bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia sadar dia seorang hamba Allah. Tugas dia sebagai seorang hamba Allah melayani Allah dan melayani suaminya dalam semua kebutuhan kebaikannya. Itu kesadarannya Khadijah. Makanya kan keluar kalimatnya apa? Saya tidak peduli dengan kebahagiaan saya, yang saya pedulikan adalah bagaimana caranya agar suami saya merasa tenang, merasa nyaman dan selalu bahagia bersama dengan saya. Itu Khadijah Bunda. Itu kan jadi amal soleh kan? Betul kan? Dan dilakukannya dengan iman. Apa maksud dilakukan dengan iman? Dengan yakin bahwa apa yang dia lakukan itu kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka mustahil kalau Allah tidak mencatat dan membalasnya. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam merintih kepada Allah di Quran surat ke-19 Maryam ayat ke-4, ya Allah, tulang saya sudah mulai melemah, fisik saya sudah mulai menurun, rambut saya sudah mulai memutih, tapi saya tidak pernah kecewa saat saya beribadah dan berdoa kepadamu. Pertanyaan saya, kalau pengakuan dari Nabi Zakaria sudah dengan kalimat seperti itu, pertanyaannya gini, apakah doanya baru sebulan 2 bulan atau sudah bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Apa yang diminta sama Nabi Zakaria Bunda? Keturunan, satu tok yang diminta.
Di surat Al-Anbiya sampai merayu Allah begini, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kalau sudah pakai kata Rabbi itu kayak begini, sayang. Jadi mau kata Rob itu bunda berarti sudah mencakup semua sifat nama-nama Allah. Kalau pakai kata gini, ya Rabbi, wahai engkau Allah yang maha melihat, wahai engkau yang maha mengabulkan doa, wahai engkau yang maha mendengar, wahai engkau yang maha mentakdirkan, wahai engkau yang memberikan karunia, wahai engkau yang memberikan rizki. Disebutin tuh semuanya dengan satu kata Nabi, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarin saya sendiri, berikan saya ahli waris. Akhirnya apa? Ngelihat Maryam berada di dalam mihrab, pakai cara Maryam bunda. Ketika apa? Di Quran surat Ali Imran ayat 37 sampai 38. Nabi Zakaria masih berdiri, turun malaikat Jibril ngasih kabar. Apa kabarnya? Dikasih tahu kalau istrinya sedang hamil dan langsung bawa nama, disebut dengan nama Yahya. Apa maksud dari beberapa kisah yang saya sampaikan? Saya tutup dengan ayat ini bunda. Quran surat ke-47 ayat ke-7. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, tolong agama Allah, kerjakan setiap perintah Allah dan jauhi segala sesuatu yang Allah larang, agar hidup kita selalu ditolong dan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bunda, kenapa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak kunjung diijabah sama Allah? Kenapa setiap harapan-harapan yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung Allah kabulkan dan Allah tolong kita dari berbagai macam masalah yang hadir dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana, bukan Allah gak mau nolong kita. Jangan-jangan kita yang belum layak untuk ditolong sama Allah. Apa maksudnya? Kita belum sungguh-sungguh untuk beramal soleh bunda. Belum sungguh-sungguh beramal soleh. Bukankah tadi janji Allah di surat An-Nahl ayat 97 ini, janji Allah apa? Hayatan thayyiban, pasti diberikan bahagia, pasti diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangan hati dalam kesabaran, keluasan jiwa dalam pemakluman ketika melihat orang-orang di sekitar kita menjadi ujian. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Khadijah, Asiyah, Fatimah, dan Maryam? Bukankah Maryam juga diuji dengan lingkungannya? Harus membawa beban amanah dari Allah, terusir dari keluarganya, terusir dari kampungnya, ya. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika bersandar di pohon kurma dalam kondisi yang sudah capek, lelah, luar biasa bunda? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril turun menemui Maryam. Diperintahkan kepada Maryam, guncangkan pohon kurma itu. Bunda yang sudah pernah umroh, tahu pohon kurma segede apa kan? Coba bunda goyangin, bisa? Kebayang nggak bisa kan? Pertanyaan saya, apakah Maryam seperti kita? Ya Allah, nggak mungkin. Nggak. Dilakukan sama Maryam, dipegang pohonnya, digoyangkan. Kata Allah apa? Rutoban janian. Kurma-kurma mudanya itu jatuh. Karena apa? Ikhtiar itu yang kita lakukan. Dengan cara apa? Sami'na wa atokna. Itu pelajarannya bunda. Masalah hasil itu Allah yang berikan. Allah yang berikan. Masalah hasil itu Allah yang berikan. Fokus kita apa? Introspeksi diri, satu. Kedua, taat, patuh, ikhlas ibadah kepada Allah. Taat, patuh, ikhlas kepada Allah. Kenapa poin pertama introspeksi diri bunda? Biar kita melembutkan hati. Ya Allah, saya itu belum cukup baik jadi istri, tapi saya sering menuntut suami saya untuk jadi laki-laki yang soleh. Padahal kan bukannya Allah mengatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, ya kan? Perempuan yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk, begitu kan? Itu bukan di awal nikah aja, perjalanan rumah tangganya itu menjadi dinamika yang akan Allah hadirkan dan dibukakan tabirnya. Kalau laki-laki kita, suami kita belum soleh, yarhamukumullah, belum cukup soleh, jangan-jangan kita menurut Allah juga belum soleha. Nah, bagaimana dengan Asiyah Ustadz? Itu pengecualian bunda. Kan suami di rumah bukan Fir'aun kan? Makanya jangan ngaku-ngaku Asiyah deh.
Iya, bener kan? Suami di rumah bukan Firaun kan? Jadi nggak usah ngaku-ngaku Asiyah, iya. Tapi cerminannya pakai ayat ke-26 surat An-Nur, surat 24. Jangan-jangan suami saya belum cukup baik karena hubungan saya pun dengan engkau ya Allah belum cukup baik. Jangan-jangan anak-anak saya belum nurut ketika saya ajak kebaikan karena saya sebagai seorang ibu belum cukup nurut sama perintahmu. Itu introspeksi diri, hatinya lembut. Akhirnya apa? Maka ya Allah izinkan saya taubatan nasuha, memperbaiki diri, dan poin keduanya muncul, saya akan taat dengan sepenuh hati dan mengerjakan setiap perintahmu ya Allah. Saya akan perbaiki hubunganku denganmu. Jadi nggak fokus sama orang lain, fokusnya menyelamatkan diri. Karena kalau bunda sudah yakin selamat nanti, kalau ditanya, gini deh, Afan, Pak tadi namanya Pak Zainal. Saya dengan Pak Zainal bersaudara sebagai sesama muslim. Apakah saya sama beliau bisa saling memberikan syafaat? Bisa. Tapi nanti yang diutamakan masuk surga itu adalah keluarga-keluarga. Kita sama keluarga kita dulu. Ketemu nggak kita semuanya nanti di surga? Insya Allah ketemu, tapi fokus kita sama keluarga-keluarga kita dulu. Bukankah yang menjadi syarat untuk masuk surga hanya dua, iman dan amal soleh? Maka jangan fokus untuk orang lain, tapi fokus untuk diri sendiri, perbaiki diri sendiri, banyakin muhasabah diri. Bunda, saya boleh ngasih riyadoh? Tahu riyadoh? Amalan yang biasa kita lakukan setiap hari. Bunda, husnuzon saya, bunda adalah ahli tahajud semuanya insya Allah. Husnuzon saya, sebada salat tahajud ya, atau nggak usah tahajud deh, salat 5 waktu, luangkan waktu 5-10 menit. Jangan dulu pegang handphone, jangan dulu ngambil gadget. Ngapain? Dan jangan dulu lepas mukenanya. Duduk, istighfar, dan lihat dalam diri. Apa yang harus diingat? Ingat mati. Ya Allah, saya belum layak, saya belum baik, saya belum solihah, tapi saya sering lupa menuntut anak saya untuk selalu sempurna. Suami saya juga penuh dengan keterbatasan saya, tapi saya tuntut dia untuk menjadi baik, sedangkan saya sadar diri bahwa pelayanan saya pun sebagai seorang istri belum bisa maksimal untuk suami saya. Maka hari ini ya Allah, saya ingin taubatan nasuha, perbaiki hati saya, perbaiki iman saya, dan jadikan saya menjadi hambamu yang salihah. Karena bunda, Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 34, ciri istri yang solihah, yang sudah dekat dengan Allah, yang hobinya mengoreksi diri, yang hobinya memperbaiki diri, yang hobinya terus taat kepada Allah dan Rasulnya, yang hobinya terus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka akan muncul 2 sifat utamanya. Apa? Setelah fasolihatu qanitatu, dia mudah untuk taat kepada suaminya tanpa tapi. Ketiga, hafizatul lil ghaib, dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mampu menjaga kehormatan dirinya, kesetiaannya, nama baik suaminya, nggak buka aib keluarganya dan lain sebagainya. Maka apa dampaknya? Bima hafizallah, Allah yang jaga mereka untuk tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Akhirnya apa? Pertanyaan saya, orang-orang seperti itu hidupnya gampang stres nggak? Tidak sama sekali. Itu yang dikatakan dengan hayatan toiban. Terakhir, Allah berfirman begini bunda, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-107, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti dia fokus sama imannya, ya, fokus terus memperbaiki dirinya, fokus untuk beramal soleh, dia selamatkan diri dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia terus memperbanyak amal solehnya dan dia kerjakan dengan kualitas yang sangat luar biasa, dia tambah terus ilmunya, dia perbaiki kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap lapang hatinya untuk bisa menerima segala ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupannya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi mereka adalah surga Firdaus. Mau masuk surga Firdaus bunda? Maka layakkan diri kita menjadi seperti Khadijah dan Asiyah. Bagaimana? Dia taat fokus pada Allah, kemudian dia setia kepada suaminya, dan dia menjadi support system terbaik bagi suaminya. Lantas bagaimana belajar dari Asiyah? Sabar-sabar
menjalani semua ketaatan kepada Allah dan sabar-sabar menjalani ketaatan kepada suaminya. Sehingga bukan kita lagi yang merindukan surga, tapi insya Allah surga yang merindukan kita. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir dan batin Bunda, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan silaturahmi pagi hari ini. 2 poin. Poin pertama muhasabah dan introspeksi diri, dan kedua memperbaiki terus hubungan kita dengan Allah agar Allah layakkan kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyiban. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan ke moderator. Bunda, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang kemudian jadi was-was, deg-degan, gitu. Deg-degan karena, aduh, jauh banget ya sosok kita dari yang dibilang sama Ustadz ya. Ada yang seperti itu enggak? Nah, tadi kata Ustadz bilang introspeksi. Siapa tahu kita banyak menuntut suami kita, tapi kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita apakah kita sudah menjadi sosok yang dirindukan. Yang seringkali kita suka ini ya, minta, kok suamiku nggak kangen, tadi Ustadz bilang ya gitu. Nah masalahnya pertanyaannya adalah kita sudah jadi sosok yang dirindukan atau belum. Nah, gitu. Masya Allah. Baik, Ustadz sebelum ke sesi pertanyaan ya. Ustadz, Baik. kami mau kasih langsung aja pertanyaan ya. Oke, langsung ke pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz? Oke, baik. Kita kasih kesempatan untuk Bunda yang ini dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Betawi asli nih. Ya. Enggak. Kayak bertamu ya. Kayak lagi mau bertamu aja ya? Iya Pak Ustadz, biar kayak home gitu. Iya, siap. Seru ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ilmu yang hari ini Ustadz sampaikan, jujur li, saya teh kena banget gitu ya. Alhamdulillah mungkin untuk berubah secara kayak Power Ranger sih kayaknya enggak ya Pak Ustadz. Insya Allah mungkin step by step, insya Allah. Ya. Sebentar, insya Allahnya orang Arab apa orang Indonesia? Orang Sunda boleh. Karena orang Indonesia sama orang Arab ngucapin insya Allah tuh beda. Atau orang Indonesia we Pak Ustadz? Iya, insya Allah saya bukan wanita solehah banget, bukan. Ada bangetnya gitu Pak Ustadz. Tapi saya berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi tergantung juga nih Pak Ustadz. Tergantung tanggal. Jadi kalau awal bulan jadi soleha, akhir bulan jadi ngereok gitu. Ngereok, banyak ngereoknya sih kayaknya ya. Tapi Ustadz sebenarnya memang harus ada, tadi Ustadz bilang suami istri itu ngaji bareng gitu ya. Tapi jujur li kalau saya sih seneng ngaji sendiri, Pak Ustadz. Dan nanti berantem kalau berduaan mah, biar dia ngaji sendiri aja. Jadi Pak Ustadz, kalau ke Pak Ustadz teh kan susah ya. Jadi saya tanya di sini ibu-ibu puntennya, pertanyaan orang teh banyak ya. Yang pertama Pak Ustadz, kita kan sebagai istri, surganya istri ada di suami ya. Betul. Tapi tidak menutup juga, maksudnya teh, saya sebagai anak masih ada surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Itu masih berlakukah Ustadz? Baik. Kalau saya sudah Bersuami. merit masih muda ya, ibu-ibu 23 ya. Iya, terus Setengahnya eta mah.
Terus Pak Ustadz menolak tua ya. Apakah apabila seorang ibu itu tidak sebaik apa yang kita harapkan? Punten, iya mah kayak sinetron ya. Seperti kasus artis mungkin yang namanya sama saya. Ya belum kenalan. Nama saya teh Indah Pak Ustadz. Indah Fiftini Soba Anwar Yakin, selalu senyum mewangi sepanjang hari. Walaupun gak megang duit, senyum we. Jadi seperti kasus artis itu, apakah masih ada surga di bawah telapak kaki ibu? Karena ibu tersebut, ya mungkin ibu-ibu yang lain sudah kenal sosmed yang tidak perlu saya sebutkan. Kelakuannya teh not good lah gitu. Pokoknya saya ngelihatnya si ibu itu teh menjolimi ya, menjolimi si anak teh sama menantunya gitu. Ya. Ya. Pertanyaannya? Ya, itu pertanyaannya. Satu, apakah masih ada surga di telapak kaki ibu? Yang zolim sama anak. Ya. Intinya ibunya itu. teh enggak. Iya, yang orang tuanya zolim sama Ya, anak. apabila Intinya anaknya itu. tidak silaturahmi, Iya, tidak mengaku makanya segala macam. mohon maaf. Saya rangkum dengan pertanyaan, apakah masih ada surga Ya. di telapak kaki seorang ibu dari seorang Betul. anak yang sudah bersuami ketika orang tuanya atau ibunya zolim kepada anak dan Ya. menantunya, oke? Ya, betul. Siap. Ya, terus apakah saya pernah mendengar sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, bagaimana saya melihat Allah itu tersenyum? Saya aja nggak pernah lihat Allah tersenyum gitu. Terus Rasul menyebutkan, apabila kamu ingin melihat Allah tersenyum, maka buatlah ibumu tersenyum. Itu yang saya ingat ya Pak Ustadz. Apabila orang tua kita udah nggak bisa tersenyum, itu teh gimana Pak Ustadz? Masih hidup tapi udah nggak bisa senyum. Karena ibu saya teh udah stroke. Oke. Iya. Itu. Iya. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir Bunda. Baik, sudah. Saya izin jawab ya Bunda. Oke, kita tenang lagi. Saya ucapin jazakumullah khairan kasih. Terima kasih banyak sudah bertanya. Saya izin untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau orang tua itu zolim kepada anaknya? Apakah masih ada surga di bawah telapak kaki ibu itu ketika seorang ibu menzolimi anak dan menantunya? Ya, Bunda, perintah dari Allah jelas, wa wasoinal insana biwalidaini ihsana. Kenapa tadi saya langsung rangkum pertanyaannya? Satu hal yang harus kita sadari dan pahami, jangan pernah membahas kehidupan orang lain dimanapun. Karena kita nggak pernah tahu, yang ada nanti malah jadinya prasangka, ya. Misalkan Ustadz, ada kasus nih yang pernah viral, ya. Ada seorang selebritis yang tidak dekat dengan orang tuanya, begini begitu. Itu nggak penting Bunda, buat kita. Kalau pertanyaannya langsung to the point ya, saya ngerti perempuan itu memang begitu, makanya disebut dengan an-nasa. Apa arti an-nasa? Senang meluahkan, senang mengungkapkan. Mau nanyanya A, muter dulu B sampai Z. Itu perempuan, saya ngerti, makanya akhirnya saya cut. Dan saya ambil rangkumannya, biar apa? Biar tidak bisa menjadi jariah dosa bersama di sini. Ya, nah, saya jawab gini Bunda, mau seperti apapun orang tua kita, perintah Allah tetap sama, taat, patuh, hormati, selama tidak mengajak pada kebaikan, keburukan. Ya, selama tidak mengajak pada keburukan. Yang kita nggak tahu apa yang disebutkan tentang selebritis tadi kan itu di luar ranah kita. Maka saya sampaikan di sini, tugas kita hanya taat patuh kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita egois, keras kepala, selalu nyalahin kita, ketika kita datang kepada mereka disambutnya dengan salah paham dan lain sebagainya,
anak tetap anak, hormati, sayangi, cintai, dan taat kepada orang tua selama tidak mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Di situ surga kita. Kalau kita sudah punya suami gimana Ustadz? Nah, taatnya kita kepada suami yang lebih utama. Ya, taat kita kepada suami yang lebih utama. Karena kalau enggak salah Bunda, saya mohon dikoreksi kalau salah. Ada sebuah kisah seorang istri yang tidak bisa mendatangi orang tuanya yang sakit sampai wafat karena suaminya sedang safar. Kalau sekarang kan bisa telepon Bunda. Bahkan saya mau tanya dulu deh, Bunda sekarang ngaji izin sama suami apa ngasih tahu suami? Masa? Nah, jangan-jangan udah duduk di sini, dipoto ininya, dipoto terus di WA ke suami, Pak aku ngaji ya hari ini gitu. Bunda, kalau betul izin sama suami, kalimatnya bukan hanya sebatas, Pak aku mau berangkat ngaji, oh iya dianterin sama suami, bukan hanya itu ngasih tahu namanya. Kalau izin itu ketika kata suami, boleh yuk papa anterin, tanya sama kita, papa ridho enggak mamah berangkat ngaji? Saya boleh tanya, Bunda, sudah ngaji ke banyak majelis ilmu di daerah Tangerang Selatan ini. Saya salah satu juga ngisi rutin di Masjid Delatinos Al-Aqsa. Itu khusus untuk hari Sabtu kalau enggak hari Ahad. Nah, saya sampaikan begini Bunda. Bunda sudah ngaji banyak tempat. Pertanyaan saya, berapa persen ilmunya yang teramalkan? Merubah kita. Pada 5 kategori ini, berubah sikap kepada Allah, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada lingkungan. Coba lihat diri kita. Apa maksudnya Bunda? Kita ngaji kayak sekarang, itu bukan sampai di rumah mendadak jadi ustazah. Papa ingat ya, ini dalilnya kata Ustadz Ridho. Bukan. Tapi masukkan dulu ke dalam hati kita sehingga kita berubah. Sikap perilaku kita berubah kepada suami, makin taat kepada suami, makin hormat kepada suami. Kenapa? Karena punya kesadaran nerakanya saya itu ketika saya nggak mau taat kepada suami. Surganya saya itu ketika saya taat tanpa tapi kepada suami. Nah, bagaimana dengan ibu? Kita ajak Bunda. Dan kita para suami nih harus adil juga. Apa keadilan para suami? Sayang sama orang tua sendiri dan sayang kepada orang tua dari istri. Jadi jembatan. Nah, itu yang disebut dengan pernikahan dua keluarga. Kesana sini harmonis, di sini dikasih, di sana dibeliin. Itu jembatannya Bunda. Apa yang menopang jembatan itu sehingga kokoh dan kuat? Ilmu. Sehingga kalau dengan mertua dekat tapi dengan orang tua sendiri ujian, maka harus bisa sabar menghadapi ujian dari keluarga sendiri dan bersyukur dari nikmat lapang kebahagiaan lewat keluarga dari pasangan. Itu dua-duanya kan selalu dipergilirkan kok Bunda. Jadi orang tua itu tetap orang tua. Saya tutup dengan kalimat ini untuk pertanyaan pertama. Apa? Ada pepatah dari Melayu yang mengatakan orang tua itu seperti Al-Quran lapuk. Paham Al-Quran lapuk Bunda? Yang sudah dimakanin rayap ya. Sudah lembab, kalau dibuka itu bau kertasnya itu kecium. Yang kalau dibaca tidak terbaca, kalau dibuang berdosa. Kenapa orang tua diperumpamakan seperti Al-Quran yang lapuk? Itulah gambaran orang tua kita. Semakin tua dia, ngobrol sama mereka sering salah paham. Sabar-sabarin hati kita. Kenapa? Karena kalau kita tinggalin, kita buang, tidak boleh. Kenapa? Durhaka kita. Ini wasiat dari orang-orang soleh dulu. Saya nggak tahu ini kalimatnya dari siapa, tapi husnuzon saya dari orang soleh. Untuk kita belajar tetap hormat, taat kepada orang tua apapun dan kondisi dan keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Ada yang nyatat Bun? Oh, senyum. Orang tua stroke. Bunda, kita rawat orang tua kita dengan sepenuh hati. Ya, walaupun mungkin wajahnya tidak tersenyum, maka hakul yakin Allah tersenyum kepada kita. Ya, senyum itu bukan ngelihat secara fisik, ya, yarhamukumullah. Bukan hanya melihat secara fisik, tapi bagaimana bakti kita kepada orang tua, apapun kondisi dan keadaannya, maka disitulah kelapangan hati kita ngerasa puas. Bunda, mohon maaf ya. Pernah ngelihat orang yang orang tuanya itu wafat di pangkuan anaknya? Pernah? Yang anak itu ngerawat ibu itu bertahun-tahun, pernah? Lihat Bunda, tanya sama beliau. Saya katakan demi Allah,
pasti puas. Kenapa puas? Di penghujung usia orang tuanya, dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Ngebersihin kotorannya, nyebokin, nyuapin, tetap senyum, tetap sabar, gak pernah meninggikan suara. Kenapa? Karena dia tahu ini orang tua yang sudah melahirkan aku, tugas aku melayani, hormat dan taat kepada beliau. Beliau gak bisa tersenyum mungkin karena stroke. Tapi lihat, kepuasan hati kita itu bentuk ridho dari Allah karena Allah tersenyum kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, Masya Allah. Untuk penanya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk kali ini karena waktu zuhur lebih awal, sehingga kita juga perlu mengakhiri acara kita juga lebih awal, sehingga untuk kali ini kajian akbar mungkin hanya dibatasi satu penanya. Ya, nanti insya Allah di pertemuan kajian akbar berikutnya kita akan lebih banyak menampung. Atau kalau misalnya ini boleh nanti ke rekan-rekan panitia, nanti panitia mungkin akan menyampaikan ke Ustadz mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nanti mungkin Ustadz bisa berikan jawaban via video di konten beliau, begitu? Kalau nggak di voice note, mungkin nanti saya buatkan konten video. Tapi kalau untuk video saya nggak terlalu janji. Tapi kalau voice note bisa saya usahakan dimanapun. Ya. Baik. Nanti bisa disampaikan lewat panitia. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Baik. Tapi itu sifatnya private. Artinya gini, Bunda nggak nge-share di grup. Bunda japri ke panitia, sampaikan pertanyaannya. Nanti saya jawab lewat panitia dan langsung di forward ke Bunda. Gitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ini karena antusiasme untuk bertanya banyak sekali sepertinya Ustadz. Baik, baik untuk Bapak Ibu yang tadi juga sudah berhasil menjawab kuis dan yang tadi bertanya bisa nanti, dan yang mendapatkan yang hadir lebih awal bisa datangi Mbak Yuli di bagian meja registrasi untuk mendapatkan voucher dan hadiah yang sudah disediakan oleh teman-teman dari panitia. Sponsor dari Naika dan dari Wardah Beauty. Baik, berikutnya Pak Ustadz boleh kami meminta untuk Bapak, untuk Ustadz memimpin doa. Oh boleh. Sehingga kita sebelum kita tutup kajian kali ini. Bunda, mohon maaf dibatasi sama panitia pertanyaannya, tapi semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan insya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Saya ucapkan keluarga besar dari Majelis Taklim CM Serpong, bunda-bunda dari Sekolah Insan Cendikia Madani yang sudah memfasilitasi silaturahmi kita pada pagi hari ini. Semoga bunda selalu sehat semuanya, diberkahi oleh Allah, dimudahkan dalam aktivitas semua yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan majelis kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa, pejamkan mata dan tundukkan kepala. Pejamkan mata dan tundukkan kepala bunda. Simpan benda-benda keduniawiannya. Kita belajar berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita. Hadirkan hati, rasakan oleh kita bahwa Allah melihat kita. Allah menatap kita. Allah menyaksikan kita. Allah tahu betul betapa lelah dan capeknya kita menjadi seorang hamba selama ini. Lelah dan capek itu bertambah-tambah lewat luka dan kecewa yang hadir sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Luka yang ditorehkan oleh orang-orang di sekitar kita, dari pasangan, dari anak, dari orang tua kita. Allah tahu capeknya kita, Allah tahu kita lelah. Allah pernah melihat kita kebingungan, berada di persimpangan jalan, ingin terus maju dan istiqomah, tapi di sisi lain merasa lelah dan capek untuk menyerah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha melihat, maha mendengar, ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat. Dan Engkau pula lah yang maha melimpahkan karunia rahmat, cinta, kasih sayang. Dan Engkau pula lah, ya Allah, Zat yang maha mengabulkan dari setiap doa-doa yang dilangitkan oleh setiap hamba-hamba-Mu, ya Allah. Maka pada pagi hari ini lihat kami, ya Allah, kami berkumpul bersimpuh di dalam rumah-Mu, menengadahkan tangan-tangan kami, ya Allah. Kami berharap memohon dengan segenap hati-hati kami, ampuni dan maafkan kami semuanya, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan salah dan dosa. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Semua dalam tatapan-Mu, ya Allah. Semua dalam penglihatan-Mu, ya Rabbana. Kami mohon dengan segenap hati-hati kami, maafkan dan ampuni kami. Kalau bukan kepada Engkau yang maha pemaaf, tidak Kau berikan maaf-Mu kepada kami, ya Allah. Lantas kepada siapa kami bermohon agar kami diampuni atas segala salah dan khilaf yang kami lakukan, ya Allah. Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini, ya Allah. Semua dalam catatan dan penglihatan-Mu, ya Allah. Semua dalam penglihatan dan tatapan-Mu, ya Rabbana. Maka ampuni dan rahmati kami. Jangan Kau wafatkan kami dalam kondisi terburuk dan kami sedang bermaksiat, ya Allah. Tapi wafatkan kami dalam kondisi terbaik, kondisi yang Kau ridhoi, husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, saat semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan telah Kau ampuni, dan segala amal salih yang kami ikhtiarkan telah Kau terima. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Afu, ya Tawab, ya Samad, ya Ghaffar, ampuni dan rahmati kami, ya Allah. Dan juga orang-orang tua kami yang mungkin telah wafat. Jadikan kubur mereka, jangan Kau sempitkan, tapi hadirkan kelapangan di dalam kubur-kubur dari orang tua kami semuanya yang telah wafat, ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau himpit dan jangan Kau sempitkan kubur-kubur mereka. Jadikan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang bisa terus melangitkan setiap amal salih, melangitkan setiap kebaikan yang kami lakukan menjadi cahaya yang benderang di dalam kubur-kubur mereka. Ya Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang sudah semakin menua dan lemah fisiknya, ya Allah. Maafkan kesalahpahaman dari orang tua kami selama ini. Maafkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang dimiliki oleh orang tua kami semuanya, ya Allah. Maafkan dan ampuni segala dosa yang dilakukan oleh orang tua kami. Jangan Kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka, ya Allah. Bimbing mereka, rahmati mereka, cintai dan sayangi mereka, ya Allah. Jadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang mukhlishina lahuddin. Senangkan mereka untuk terus memperbaiki, beramal salih dan memperbaiki dirinya, ya Allah. Istiqomahkan orang tua kami dalam perbaikan dan kebaikan, serta wafatkan orang tua kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semuanya husnul khatimah, karena mereka adalah sebaik-baiknya orang tua yang sudah Kau amanahkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Maka kami bermohon dengan segenap hati-hati kami, haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya.
Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi, suami kami saat ini sedang bekerja ya Allah, sedang beraktivitas mencari nafkah. Maka pastikan setiap aktivitas nafkah, dan pastikan nafkah yang dibawa pulang ke rumah adalah nafkah-nafkah yang halal, nafkah-nafkah yang thayyib ya Allah. Sehingga ketika kita makan dan kami makan sebagai istri dan anaknya, menjadi jariah amal soleh untuk beliau, menjadi energi dan kekuatan untuk kami juga tunduk patuh dan beramal soleh ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau palingkan hati suami kami pada sesuatu yang tidak halal ya Allah. Mata kami terbatas, mulut kami terbatas, dan tangan kami terbatas untuk menjaga suami kami ketika mereka bekerja di luar rumah ya Allah. Tapi kami yakin kekuasaan-Mu, pandangan-Mu, tatapan-Mu, penglihatan-Mu, dan kuasa-Mu sama sekali tidak ada batasnya ya Allah. Maka kami bermohon, kami titipkan suami-suami kami yang sedang bekerja pada hari ini. Jaga pandangannya, jaga syahwatnya, jaga fikiran dan hatinya ya Allah. Jangan Kau condongkan pandangan dan hati dari suami kami pada sesuatu yang Engkau tidak ridho, dan kami pun tidak meridhoinya ya Allah. Ya Rabbi, kami sadar suami kami bukanlah laki-laki yang sempurna, bukan laki-laki yang salih, belum ya Allah. Maka kami bermohon, perbaiki hati dan iman suami kami ya Allah. Jadikan ia menjadi laki-laki yang salih, laki-laki yang besar rasa takut dan cintanya kepada Engkau ya Allah. Seorang laki-laki yang begitu peduli tentang keselamatan dunia dan akhirat kami, istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang bukan hanya mengulurkan tangannya untuk hidup bersama di dunia, tapi seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas kehidupan dan penghidupan kami di dunia, yang juga mau menggandeng tangan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, perbaiki hati, iman dan semua yang ada di dalam diri kami, dari diri suami kami. Munculkan segala kebaikan-kebaikannya, rahmati, sakinahkan rumah tangga kami ya Allah. Jaga dari fitnah-fitnah yang hanya akan merusak harmonisnya rumah tangga kami semuanya ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar ya Allah, sebagai seorang istri pun kami masih jauh dari kata salihah. Masih sering mengabaikan ajakan kebaikan yang diminta oleh suami kami. Masih sering ngeyel, masih juga keras kepala, masih suka ngeles, padahal kami yang salah ketika kami dinasehati oleh suami kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami belum cukup salihah, belum mampu menenangkan dan menjadi tempat yang tenang dan nyaman bagi suami kami kembali dan pulang ke rumah ya Allah. Maafkan kami, perbaiki ya Allah iman dan hati kami. Senangkan kami untuk terus bisa beristiqomah dalam ketaatan dan amal solih yang kami ikhtiarkan ya Allah. Jadikan kami menjadi seorang istri yang salihah, istri yang mampu menghadirkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah-rumah kami ya Allah. Seorang wanita yang selalu dirindukan oleh suami kami untuk kembali dan pulang ke rumah ya Allah. Jadikan kami pun menjadi ibu madrasah yang akan menghadirkan dan melahirkan anak cucu keturunan yang salih dan salihah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berkahi majelis kami pagi hari ini. Berkahi mereka yang mau terlibat dalam majelis kami pagi hari ini ya Allah. Berkahi mereka yang mau ikut andil dalam dakwah kami pada pagi hari ini ya Allah. Berkahi kehidupan mereka, sakinahkan kehidupan mereka, bahagiakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami keluarga bukan hanya di dunia, tapi juga bertetangga di dalam surga-surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
takuna minal khasirin. Ya Allah, berkahi sekolah tempat anak-anak kami belajar ini, berkahi seluruh dewan guru, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan yang mau meluangkan waktu mereka mengajar anak-anak kami yang sekolah di sini. Ya Allah, berkahi kehidupan mereka, ampuni segala dosa-dosa mereka, bimbing mereka untuk selalu istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni, maafkan guru-guru kami, baik itu yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah, yang pernah mengajarkan kami mengaji, yang pernah mengajarkan kami belajar membaca. Ya Allah, berkahi kehidupan mereka, balas kehidupan para guru yang ada di Indonesia dan di muka bumi ini, yang mengajarkan tentang cinta dan mencintai Engkau dan Rasul-Mu. Ya Allah, dengan balasan tertinggi yaitu surga bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir Bunda, sudah hadir, sudah membersamai. Semoga setiap langkah yang Bunda ayunkan dari rumah sampai ke tempat ini dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk memudahkan diri datang ke majelis ilmu, semoga Allah mudahkan juga langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kasir. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu alam bissawab. Bunda, kalau ada yang ingin berbelanja, di bawah banyak bazar, silahkan diramaikan bazar milik saudara-saudara kita sesama muslim. Semoga setiap apa yang kita keluarkan, baik infak ketika kajian ini ataupun bazar yang ada di bawah, menjadi jariah dan amal soleh untuk kita semuanya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.